Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas materi kelas 12, khususnya untuk materi protein. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 khususnya untuk materi protein. Mulai dari apa itu protein, kemudian jenis-jenis dari protein, dan uji untuk reaksi identifikasi dari protein itu sendiri. Kita lihat yang pertama dulu, apa sih protein itu sebenarnya? Nah, protein ini merupakan protein ini merupakan senyawa polimer. Jadi protein ini termasuk polimer, merupakan polimer yang terbentuk dari beberapa asam amino. Nah, inilah protein. Jadi, penyusun utama dari protein adalah asam amino. Struktur dari asam amino terdiri dari gugus fungsi asam asetat, asam karboksilat dan amino. Nah, kita lihat yang di sini ya, saya tulis dulu untuk struktur dari asam amino. H2N atau NH2, CH, R ini cabangnya yang membedakan antara protein yang satu dengan protein yang lainnya dari R ya. Kemudian ada gugus fungsi asam karboksilat C, O, OH. Nah, inilah struktur dari asam amino. Asam amino. Jadi, protein nanti gabungan dari beberapa asam amino. Nanti kita lihat bagaimana cara protein terbentuk ya. Dari struktur asam amino, karena ada dua gugus fungsi dalam satu struktur, asam amino akan bersifat amfoter ya. Jadi di sini ada gugus fungsi dari ini ya, COOH. Nah, COOH ini gugus fungsi dari asam karboksilat. Asam karboksilat yang bersifat asam ya. Asam karboksilat. Nah, dan gugus amina NH2. Nah, jadi sifat asam amino yang pertama, ya dari gugus fungsi yang kita lihat, dia bersifat amfoter. Sifat asam amino. Amino yang pertama tadi bersifat amfoter. Yang bersifat asam dan basa sekaligus ya, karena dalam strukturnya tadi ada gugus amina bersifat asam dan gugus asam karboksilat yang bersifat asam. Jadi amfoter ini ketika dalam strukturnya ada gugus asam dan basa sekaligus dalam satu strukturnya. Gugus fungsi asam dan basa, atau dia bisa bersifat asam dan basa ya. Nah, ini sifat dari asam amino yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat dari asam amino nanti dia bisa membentuk dalam satu molekul akan membentuk kutub positif dan kutub negatif. Nah, kutub positif itu didapat dari mana? Kutub positifnya nanti akan kita dapat dari NH2. NH2 ini kalau strukturnya nanti jadi di sini kalau kita ganti posisi NH2-nya nanti ada NH3+. NH3+. Nah, sedangkan COO ini H-nya tadi kan sudah pindah ke si H2-nya, ke NH2. Jadi COO ini nanti bermuatan negatif. C O O- bermuatan negatif. Nah, karena dalam satu struktur bisa membentuk kutub positif dan kutub negatif, maka asam amino bisa membentuk ion Zwitter atau Zwitter ion yang terdapat kutub positif dan kutub negatif. Terdapat kutub positif dan kutub negatif atau bersifat bipolar ya.
kutub positif dan negatif. Kutub negatif atau bipolar. Nah, ini sifat dari protein. Nanti sifat dari asam amino. Nah, asam amino ini penyusun utama dari protein. Nah, protein ini gabungan dari beberapa asam amino melalui reaksi kondensasi. Sebelum masuk ke reaksi pembentukan dari protein, kita harus tahu juga asam amino berdasarkan nilai nutrisinya nanti kita bedakan menjadi dua. Ada asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Yang pertama kita bahas dulu untuk asam amino esensial. Asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak dapat disintesis atau dibuat dalam tubuh manusia, sehingga harus ada dalam makanan yang kita konsumsi. Ada beberapa contoh asam amino esensial, ada valin, ya ini valin, atau sering disingkat dengan val, leusin, histidin, arganin, treonin, triptofan, isoleusin, metionin, fenilalanin, dan lisin. Ya, ini untuk asam amino yang esensial atau yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita, sehingga kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino esensial. Oke ya. Nah, yang kedua ada asam amino non esensial. Asam amino non esensial adalah asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh manusia. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi pembentukan protein melalui ikatan peptida. Nah, jadi kalau ada istilah atau kalau ditanya apa sih itu ikatan peptida? Ikatan peptida ini ikatan yang menghubungkan atau ikatan yang terbentuk ketika asam amino yang pertama bergabung dengan asam amino yang kedua. Nah, itu dinamakan dengan ikatan peptida. Oke, contoh sekarang kita lihat ketika kita mau membuat protein atau mereaksikan protein, berarti yang akan kita reaksikan adalah dua buah asam amino. Kita buat dulu struktur dari asam amino tadi. Yang pertama kita anggap ada asam amino yang pertama H2N atau NH2, kemudian ada CH, di bawahnya tadi ada R, ada C, O, OH. Nah, ini kita anggap asam amino yang pertama. Kita reaksikan lagi dengan asam amino yang kedua. Asam amino yang kedua H2N, CH, R, C, O, OH. Nah, ketika asam amino yang pertama, oke kita tandain aja, ini asam amino yang pertama, asam amino 1, ini asam amino yang enggak usah kita tanda aja ya. Yang kiri itu asam amino yang pertama, yang membedakannya nanti itu posisi R-nya, gugus fungsi dari R-nya yang membedakan ya. Coba sekarang kita lihat reaksi umumnya untuk membentuk ikatan peptida. Nah, pada saat asam amino yang satu dengan asam amino yang kedua bereaksi, nanti dia akan melepaskan air dan membentuk ikatan peptida. Hasilnya menjadi NH2. Oke, ini menjadi ya. Kita tulis di bawah saja. Hasilnya ada NH2 ya, NH2 dia tuh kayak gini. Ya, kayak gini aja ya. Atau boleh nih, kenapa bisa jadi, kita uraikan dulu saja. Ini ada H-nya 2 ya. Kita buat ke bawah satunya. Ini ada H. Kemudian satunya kita buat ke bawah, ada H. Nah, dia akan membentuk ikatannya, berarti nanti O ini akan bergabung dengan H pada NH, dan N ini akan langsung berikatan dengan H ini. Kemudian ini lepas membentuk air ya, dan si N ini masuk ke ikatan antara C ini tadi ya, hasilnya jadi protein. Nah, ini dia asam amino, ini dia protein kita. Nah, yang mana ikatan peptidanya? Ini nih ikatan peptidanya. Ikatan peptidanya ikatan yang terbentuk antara karbon pada karbonil dengan N pada NH tadi ya, ini namanya
ikatan peptida. Oke ya, saya tulis dulu aja. Ikatan peptida. Nah, jangan lupa ini tadi kan ada plus H2O atau air ya, hasil dari reaksi kita tadi, karena OH sama H tadi udah gabung, jadi ini plus H2O atau air. Nah, yang membedakan R ini kita anggap saja ini tadi R1 berarti protein yang pertama, ini R yang kedua, protein yang kedua, ini berarti R1-nya, ini berarti R yang keduanya. Oke, ini reaksi pembentukan protein dari beberapa asam dari dua buah asam amino ya. Nah, ini proteinnya. Jadi R-nya nanti beda-beda, tinggal tergantung dari asam amino yang apa yang kita reaksikan. Nah, dari sini kita bisa menentukan apa saja sih sifat-sifat dari asam amino. Nah, kita lihat di sini sifat dari asam amino yang pertama, karena ukuran molekulnya ini sangat besar atau termasuk polimer, maka protein nanti ini sukar atau sulit untuk larut di dalam air. Kemudian yang kedua, dapat terdenaturasi atau tidak tahan panas, mengalami denaturasi atau tidak tahan panas. Denaturasi. Nah, atau tidak tahan panas ya. Denaturasi ini artinya kerusakan pada struktur protein ya akibat dari pemanasan. Jadi ibaratnya tuh protein itu tidak tahan panas. Kalau dia panasnya terlalu tinggi, nanti protein kita akan rusak. Oke, ini sama karena dari sifat asam amino tadi, protein juga di sini dia bersifat amfoter ya, karena ada gugus asam dan basa tadi dan bisa membentuk isoter ion, bersifat amfoter. Kemudian yang keempat bersifat optis aktif karena ada atom karbon kiralnya aktif. Oke, apalagi nih sifat dari protein kalau kita lihat. Ini juga kalau untuk protein ini dia bisa mengalami penggumpalan atau koagulasi akibat pemanasan atau penambahan suatu asam atau basa. Dan karena struktur molekul protein ini sangat besar sekali, pasti dia akan memiliki MR yang sangat besar atau massa molekul relatif yang besar. MR atau massa molekul relatif yang besar ya. Oke. Mungkin ini ya ciri-ciri atau sifat-sifat dari sifat-sifat dari protein. Nah, sekarang coba kita bahas juga protein ini ada beberapa jenis. Yang pertama kita bahas ada protein. Oke, sekarang kita bahas untuk fungsi protein. Yang pertama ada protein struktur. Nah, protein struktur ini meliputi struktural pada tubuh, contohnya kolagen. Yang kedua, ada protein pengatur atau protein hormon. Protein pengatur atau protein hormon yang berfungsi mengatur aktivitas dari sel. Contohnya ada hormon insulin atau hormon pertumbuhan. Yang ketiga, ada protein transport yang berfungsi untuk membawa molekul dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Contohnya ada albumin, kemudian ada hemoglobin. Yang keempat, ada protein kontraktil dapat menyebabkan perubahan dan pergerakan makhluk hidup. Contohnya ada aktin dan miosin. Yang keempat, ada protein penyimpanan, berfungsi untuk menyimpan senyawa tertentu. Contohnya ada mioglobin untuk menyimpan oksigen pada otot. Ada protein pertahanan yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari benda asing. Contohnya ada hemoglobin, fibrin. Dan ada enzim. Enzim ini merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis dalam tubuh. Oke, selanjutnya kita bahas untuk reaksi identifikasi protein atau uji protein ya. Oke, yang pertama kita menggunakan uji Biuret. Nah, uji Biuret ini nanti yang akan kita gunakan adalah larutan NaOH ditambah dengan larutan CuSO4 encer. Dan positif protein mengandung protein berarti dia nanti akan menghasilkan warna ungu. Nah, khusus untuk uji Biuret di sini untuk menguji adanya ikatan peptida di dalam struktur proteinnya. Untuk uji santoproteat di sini kita akan menggunakan HNO3 pekat, kemudian dipanaskan dan ditambahkan dengan NaOH. Ini untuk menguji adanya gugus fenil
adanya gugus fenil atau cincin benzen ya untuk uji santoprotein ini. Nah, kalau dia ada gugus fenil atau cincin benzen, nanti hasil dari uji protein ini akan menghasilkan warna kuning dan jingga. Yang ketiga, kita bisa menggunakan dengan uji belerang. Uji belerang. Kita akan menggunakan larutan NaOH 6 molar, kemudian ditambahkan dengan timbal asetat atau PbCH3COOH 2 kali. Nah, uji belerang ini digunakan untuk menguji adanya belerang dalam protein. Dan nanti kalau dia ada belerang dalam protein, perubahan warna untuk uji belerang ini nanti akan berwarna hitam. Warna hitam. Oke ya, ini untuk uji belerang. Yang keempat, bisa menggunakan uji ninhidrin. Nah, untuk uji ninhidrin ini merupakan uji umum untuk protein dan asam amino. Jadi, adanya protein atau asam amino di dalam suatu senyawa, maka dia akan berubah warna menjadi ungu. Nah, larutan yang akan kita gunakan pada saat uji ninhidrin nanti ada sampelnya itu ditambah dengan amonium sulfat, kemudian ditambah lagi dengan reagen ninhidrin, kemudian diaduk-aduk, dan selanjutnya kita lakukan pemanasan. Nah, nanti setelah kita panaskan dan kita dinginkan akan menghasilkan warna ungu, artinya dia mengandung positif asam amino bebas. Yang kelima, kita juga bisa menggunakan uji Milon. Uji Milon ini digunakan untuk mengidentifikasi adanya tirosin pada protein. Positif menghasilkan endapan merah bata, artinya nanti dia menunjukkan adanya gugus fenol pada protein. Oke ya, mungkin untuk pembahasan materi protein sampai di sini dulu, sampai kita bahas untuk reaksi identifikasinya saja. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan bahas untuk bagian yang lemak ya. Sekian pembahasan tentang materi protein. Semoga video pembahasan ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.